Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa, program yang diberkati Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-47 dan kita akan membahas Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 43 ini adalah kekuatan dan jawaban atas pergumulan. Mazmur pasal 43 ini sebenarnya menyambung dari Mazmur pasal 42. Kemarin saya sudah jelaskan dalam Mazmur 42, ada penafsir yang mengatakan penulis Mazmur 42 sedang berada di pembuangan di kerajaan Babel. Dan masalah semakin besar buat dia ketika dia tidak bisa beribadah seperti biasa di Yerusalem. Dan masalahnya bertambah berat lagi ketika ada orang-orang di Babel berkata, "Di mana Allahmu?" Dan ini sambungannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pemazmur diliputi kegelisahan yang sedemikian dalam. Ia diliputi ketidakmengertian. Mengapa Allah yang adalah tempat pengungsian, yang aman bagi dia, membuang dirinya sehingga ia hidup berkabung di bawah impitan musuh, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Lalu apa yang dilakukan oleh pemazmur? Pemazmur berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah pengharapannya. Tuhan adalah penolongnya. Ketika dia berdoa, pemazmur menerima kekuatan dan jawaban atas pergumulannya. Kalau kita lihat isi doa dari pemazmur, yang pertama itu, pemazmur memohon agar Tuhan memperjuangkan keadilan dan perkaranya, serta meluputkannya dari orang yang curang dan orang penipu. Itu dalam ayat pertama. Isi doanya yang kedua, ia berdoa memohon agar Tuhan memerintahkan terang dan kesetiaannya untuk menuntunnya berjumpa Allah yang adalah sukacita dan kegirangannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Sehingga di ayat kelima ya, dia berkata kepada jiwanya yang tertekan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam ayat kelima ini kita bisa melihat ketika dia berdoa, jiwanya yang tertekan itu dilepaskan, jiwanya yang tertekan itu kembali dikuatkan. Sehingga saya percaya dia menerima kekuatan dan juga dia menerima jawaban atas pergumulannya ketika dia berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 43 ini? Pelajarannya adalah kekuatan dan jawaban atas pergumulan yang kita hadapi, kita dapatkan di dalam doa dari Tuhan. Bapak Ibu, apa pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menghimpit hidup kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Saya tidak tahu apa pergumulan
Bapak Ibu Saudara, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu keuangan, mungkin itu hubungan yang tidak harmonis satu dengan lainnya, mungkin itu di dalam pekerjaan kita seperti difitnah, kita seperti dijauhi oleh orang-orang yang kita percayai karena kita mempertahankan integritas kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika engkau berdoa, kau akan menerima kekuatan. Kau akan menerima jawaban dari Tuhan. Kau akan menerima pembelaan dari Tuhan kita. Karena saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia maha tahu, Dia maha melihat, Dia maha mendengar. Serahkanlah segalanya kepada Dia. Dan lihatlah, Dia akan bertindak untuk menolong dan membela kita. Doa saya, firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa kekuatan dan jawaban kami dapatkan di dalam doa dari Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu di hati setiap kami. Dan hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah lawat mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah. Hiburkan mereka yang susah, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang berharap jodoh, Tuhan berikan jodoh bagi mereka. Bahkan mereka yang jatuh dalam dosa, Tuhan angkat, bahkan lepaskan, ampuni dari segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kuasa doa kita, mujizat Tuhan setiap hari, kebaikan Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.